Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rosabila dengan NIM 1020524000070 dari kelas TI 0701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perancangan Masalah Terapi Radiasi. Kasus ini menceritakan tentang seorang pasien bernama Mary yang menderita tumor ganas di area kandung kemih. Untuk mengobatinya, dokter menggunakan terapi radiasi, yaitu pengobatan dengan sinar radiasi yang diarahkan ke tubuh pasien untuk membunuh sel kanker. Namun, ada satu tantangan besar. Radiasi ini bisa mengenai sel kanker sekaligus sel sehat. Jadi dosisnya harus diatur cukup besar untuk menghancurkan sel kanker, tapi tidak terlalu besar supaya sel sehat tidak ikut rusak. Karena itu, tujuan utama kita adalah menentukan kombinasi dua sinar radiasi yang menghasilkan distribusi dosis paling optimal, yakni dosis yang mematikan bagi sel tumor, tapi paling aman bagi jaringan sehat. Langkah pertama adalah membuat model matematika dengan menggunakan konsep pemrograman linier. Fungsi objektifnya adalah meminimalkan total dosis radiasi yang mengenai jaringan sehat. Fungsinya ditulis sebagai Z sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2 dengan pembatas 1 yaitu 0,3x1 plus 0,1x2 kurang dari 7. Pembatas 2, 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6. Pembatas 3, 0,6x1 plus 0,4x2 lebih dari 6. X1, X2 lebih dari 0. Selanjutnya, kita akan mengubah ke bentuk standar. Mengubah kendala menjadi bentuk persamaan agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Caranya yaitu untuk kendala dengan tanda kurang dari, kita tambahkan slash variabel x3 agar bisa jadi tanda sama dengan. Untuk kendala dengan tanda lebih dari, kita tambahkan surplus variabel x4 untuk menyesuaikan bentuknya. Jadi hasilnya nanti pembatas 1, 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. Pembatas 2, 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6. Pembatas 3, 0,6x1 plus 0,4x2 min x4 sama dengan 6. Dengan langkah ini, seluruh kendala sudah dalam bentuk standar dan model siap dilanjutkan ke bentuk kanonik. Sekarang kita ubah modelnya ke dalam bentuk kanonik, yaitu bentuk yang bisa langsung kita gunakan dalam tabel simplex. Misalnya, ada dua kendala yang tidak memiliki variabel basis alami, yaitu yang bertanda sama dengan dan yang bertanda lebih dari. Untuk mengatasinya, kita tambahkan artificial variabel yaitu x5 dan x6. Jadi nanti minimal Z sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0,x3 plus 0,x4 plus mx5 plus mx6. Nanti pembatas 1, 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7. Pembatas 2, 0,5x1 plus 0,5x2 plus x5 sama dengan 6.
Batas 3, 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 plus X6 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari 0. Nilai M adalah bilangan yang sangat besar. Tujuannya agar variabel buatan X5 dan X6 segera keluar dari basis selama proses iterasi. Karena secara fisik mereka tidak memiliki makna, hanya dipakai untuk membantu perhitungan awal. Selanjutnya ke proses iterasi 1, pakai metode simplex dengan variabel buatan. Selanjutnya kita masuk ke tahap iterasi menggunakan metode simplex 2 fase. Di bagian ini langkah perhitungan sama seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Jadi saya akan menampilkan ulang perhitungan angka satu persatu. Tapi saya akan menjelaskan alurnya dan makna dari step iterasi. Pada step iterasi kita menentukan satu variabel mana yang masuk basis, yaitu variabel yang bisa menurunkan nilai fungsi objektif Z. 2. Dan variabel mana yang keluar dari basis, yaitu variabel yang sudah tidak efisien lagi digunakan. Kita pilih elemen pivot berdasarkan rasio terkecil positif, lalu lakukan operasi baris elementer untuk menghasilkan tabel simplex baru. Nah, di sini bagian yang dicoret warna kuning menandakan variabel yang keluar dari basis. Artinya, variabel tersebut sudah tidak aktif lagi dalam solusi pada iterasi berikutnya. Kemudian variabel baru yang masuk basis akan menggantikannya. Dan proses ini terus berulang sampai tidak ada lagi negatif di baris Z. Dengan step iterasi, solusi yang kita dapat akan semakin mendekati nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, di sini masih ada nilai negatif. Di tabel iterasi 3, hasil akhir iterasi yaitu setelah melakukan 3 kali iterasi, akhirnya kita mendapatkan hasil optimal yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8. Artinya, dosis optimal diberikan sepenuhnya lewat sinar 1 sebesar 12 kilorad dan sinar 2 tidak digunakan sama sekali, dan total dosis radiasi yang mengenai jaringan sehat adalah 4,8 kilorad. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa dosis yang paling optimal untuk terapi radiasi Mary adalah 1. Sinar sebesar 12 kilorad, 2. Sinar 2 sebesar 0 kilorad, dan 3. Dengan dosis minimal mengenai jaringan sehat sebesar 4,8 kilorad. Artinya, sinar pertama memberikan efek paling efektif terhadap tumor, sementara sinar kedua tidak perlu digunakan karena tidak memberikan tambahan manfaat terhadap hasil optimal. Dengan menggunakan model pemrograman linier dan metode variabel buatan, kita dapat membantu merancang terapi radiasi yang efisien, aman, dan tepat sasaran. Sekian presentasi saya mengenai perancangan masalah terapi radiasi Mary menggunakan metode variabel buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.